dengan itu baik, kata Allah, justru pelit itu tidak baik. Kadang-kadang dicari-cari alasan ketika tidak mau berbagi kepada orang lain. Apa alasannya? Supaya orang itu rajin begawi, dosa diberikan, malas nanti dia bekerja. Sebenarnya bukan tidak mau memberi, memang pelit, dianya pelit. Kalau memang seumpama dia ada memang ingin memberikan pelajaran, maka di sisi lain dia akan murah pada benda, bukan pada orang. Contoh, sedang bangun masjid, melihat masjid kurang baik, ubahnya dibantu, diperbagusi. Mungkin masjid kurang rapi, dirapikan. Mungkin masjid kurang AC, dikasih AC. Mungkin pondok pesantren minta bantuan, dilihat kurang bagus asramanya, diperbaguskan, supaya orang semangat memondokkan anaknya di pondok pesantren. Ada panti asuhan kekurangan, diperbagusi. Ini tandanya kalau orang itu tidak pelit, ingin memberikan pelajaran supaya orang yang meminta-minta itu ingin bekerja. Ternyata ya tidak juga, sama. Artinya bukan mereka ini ingin memberikan pelajaran, memang pelit. Dosa diberi nanti, malas begawi, malas bekerja. Memang dia pelit. Macam mana? Bukan karena malas orang tadi bekerja, pelit. Allah berikan harta kepadanya, tapi dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Alasannya apa? Saya penat begawi, usaha saya sendiri. Rata-rata ya seperti itu. Kenapa demikian? Karena orang-orang pelit itu biasanya tetap fondasinya kepada usahanya. Kalau andai kata dia menyadari itu pemberian Allah, tidak akan pelit. Pemberian Allah yang Allah mudahkan sampai kepadanya. Memang dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang suci. Maka bagaimanapun siapapun yang menghalangi tidak akan dapat, tetap datang kesucian itu kepadanya. Apa itu dalam wirid yang biasa kita baca wiridan pagi, subuh, salat subuh dan salat maghrib. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah ya Allah lima a'taita, apa-apa yang kau berikan. Kalau memang ceritanya dari awal sudah ditetapkan oleh Allah jadi orang suci, bagaimanapun orang lain lawan bisnisnya ingin menghancurkan, tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, yang ditakdirkan oleh Allah jadi orang sengsara di dunia, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi ya Allah apa yang kau cegah. Bagaimanapun dia berusaha tidak akan sugih, karena memang Allah telah mentakdirkan garis hidupnya jadi orang miskin. Maka bagaimana ya, sabar saja sambil berusaha. Jangan tidak berusaha, sabar. Artinya jangan sugih di dunia akhirat. Kalau sugih di dunia, usahakan di akhirat. Kalau sengsara di dunia, usahakan di akhirat sugih. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang bisa menolak apa yang telah kau tetapkan. Artinya kalau sudah ada ketetapan kita di masa azal jadi apapun, ya begitulah jadinya. Maka jadi orang sugih jangan sombong, karena memang itu sudah ketetapan Allah, bukan usahanya itu. Kalau Allah ingin mengambil sebentar saja selesai. Kalau Allah ingin mengambil, bal huwa syarrul lahum, itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu, ancaman Allah nanti harta-harta mereka yang mereka pelitkan akan dikalungkan kepada mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Harta-harta benda yang banyak itu dikalungkan kepadanya. Ya kalau sudah apa namanya, 5 mayang, 20 mayang emas,
itu bagus, bukas kelihatannya kalau perempuan. Tapi bagaimana kalau serumahan ketika luka? Tunduk pokoknya. Harta benda dikalungkan. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Milik Allah perbendaharaan apapun yang ada di langit dan di bumi. Kekayaan kita itu milik Allah, harta benda kita itu milik Allah. Cuman Allah titipkan kepada kita supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau itu kita mantap dalam hati, maka gampanglah titipan. Titipan itu kayak tukang jaga parkir, itu kan titipan. Orang parkir sepeda motor, itu kan titipan. Ketika diambil oleh orang yang punya, senang malah dia karena dapat duit. Artinya bukan yang kita ambil pelajari di duitnya. Ketika diambil oleh orang yang punya sepeda motor, ada tak sedikit dia marah? Tidak ada marah dia, sebab dia tak paham itu titipan. Selesai sudah titipan orang, datang lagi titip, waduh katanya banyak nih titipan. Diambil oleh orangnya, sedikit pun tidak ada marah, dibantu malah ditarikan ke belakang. Kalau mobil dibantu untuk parkir, untuk keluar dari parkiran. Tidak ada marah-marah tukang parkir. Tapi kalau dia dikasih duit marah juga dia. Marah juga kalau dia dikasih duit. Cuman yang kita ambil pelajaran ketika benda itu diambil tidak ada marah, karena itu titipan orang. Lain kalau punya dia, sepeda motor dia diletakkan di situ. Sepeda motor siapa? Tukang parkir. Kita ambil, marah dia. Yang kita ambil sepeda motor kita. Nah, seluruh yang ada di pada kita itu titipan Allah, bukan harta benda. Diri kita ini titipan Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada yang punya kita, itu tidak ada. Semuanya milik Allah. Nyawa milik Allah, ruh milik Allah. Makanya mantap tuh kalau diamalkan doa iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, amal ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu milik Allah. Itu kalau kenyataannya diamalkan hebat. Inna sholati wa nusuki, yang intinya wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, pokoknya dari Allah lah. Kata Allah, minta besok nyawa bagaimana? Kalau bisa diundur sedikit Tuhan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, ada sanggup juga. Katanya milikku, kata Allah. Jadi kalau kita baca doa iftitah, niatkan itu sunnah, jangan panitianya. Kenapa? Ada satu kita mengamalkan. Gaza minta bantuan untuk siapa yang berani mati syahid di sana. Ayo ke sana. Aduh, acok anak banyak. Ini ada masih kekainan. Kan pada sanggup berarti. Padahal manusuki wa mahmadi. Itu berarti kalau kita amalkan betul-betul berat. Tapi kita menyebut tiap hari dalam sholat. Jadi kalau seumpama tidak diniatkan sunnah, ikut Nabi, seakan-akan kita menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah menyebut sesungguhnya seluruhnya itu milikku. Tapi ketika umatku minta, kau marah, berarti kan dusta kepada Allah. Hanya ketika baca doa kita, doa yang itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagi dari kalau itu. Nah, itu niatkan ittiba' li Rasulillah. Karena Nabi Muhammad baca, aku pun baca. Andai kata Nabi Muhammad tidak baca, maka aku tidak akan baca. Itu kata-katanya sahabat Umar ketika mencium Hajar Aswad. Orang berebut cium Hajar Aswad. Sahabat Umar mana mau cium Hajar Aswad. Cuma ketika beliau mencium, karena ittiba' ya Rasulullah. Wahai
Hajar, wahai batu bahasa kita. Hajar aswad itu kan batu hitam. Hajar itu batu, aswad hitam. Jadi kalau disebut hajar aswad, batu hitam. Wahai hajar aswad, wahai batu hitam, kata sahabat Umar, kau ini tidak ada memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kau ini hanya batu saja, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Orang beribu-ribu mencium hajar aswad sampai berdorongan, sampai sikut-sikutan, siku sampai ke mata kawan. Nah, inilah siku. Dan kita kalah dengan orang Arab. Jadi sanggup nyakiti orang Arab. Ya seperti ini, cucuk ketiaknya, itu bisa lebih masuk. Cuma kan tidak sanggup juga, berat di sana tantangannya. Kadang ganggu orang beramal ibadah gara-gara cium hajar aswad. Itu sahabat Umar. Engkau ini hajar aswad batu saja, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Andai kata Rasulullah tidak mencium engkau, maka aku tidak akan mencium engkau. Barulah beliau cium hajar aswad tadi. Orang itu mungkin penasaran apa isi hajar aswad, padahal batu hitam saja, batu hitam. Jadi milik Allah, seluruhnya itu milik Allah, supaya kita tidak seperti ini. Namanya bakhil dalam bahasa Arab al-bukhul. Istilah bukhul itu man'ul wajib, wa 'indal Arab man'us sa'il mimma yadkhulu indah. Tidak memberikan kepada orang yang meminta-minta apa yang lebih daripadanya, namanya bakhil. Ada kita punya harta lebih, ada yang meminta-minta. Yang meminta-minta ini memang memerlukan harta lebih, itu kita tidak mau memberikan, namanya bakhil. Berarti pahamnya, kalau ada orang hartanya pas-pasan, kemudian tidak memberikan itu kepada orang yang meminta, jangan disebut bakhil. Contohnya mana? Ada pegawai atau bukan pegawai? Pegawai lah nyaman. Pegawai itu kan pas hitungannya. Tiap bulan itu pas. Kalau ingin ngetes keimanan, jangan jadi pegawai, jadi pedagang. Pedagang itu antara-antara aja. Kalau tidak dapat untung, tekor. Itu uji keimanan. Masalah rezeki. Kalau jadi pegawai, orang itu banyak cari aman. Kenapa jadi pegawai? Jelas sudah katanya, tiap bulan masuk ke rekening. Berarti kan cari aman. Padahal angkanya itulah, tidak bertambah, tidak berkurang. Coba cari, ngetes iman tentang rezeki itu jadi pedagang. Pedagang itu kalau kurang iman, yang pertama curang, yang kedua bisa tekor, bisa untung. Kalau untung bisa besar sekalian, kalau tekor bisa habis sekalian, gulung tikar pokoknya. Disitulah ngetes keimanan tentang rezeki yang diberikan Allah. Kalau pegawai itu rata-rata karena ambil aman. Kalau dapat menantu pegawai rata-rata aman, gitu kan. Alhamdulillah jaminan itu pegawai jelas anakku makan. Jadi seakan-akan kalau punya menantu pedagang belum tentu makan. Itu apa namanya? Coba mertua juga datang melamar anak. Apa jobian? Ambil upah 16. Waduh, itu bisa ditolak nak. Suami upah 16. Padahal berapa banyak rumput itu. Dan ada orang pokoknya jobian 16. Otomatis kan kalau pegawai pedagang, kalau pedagang masih separuh-separuh. Apa gawian bos sawit, itu rasa aman aja. Itu cobaan juga, cobaan mertua dapat menantu. Jadi semuanya dicoba. Apa pegawai PNS, langsung ini berarti makan anak berarti. Jadi yang dipentingkan itu makan anak. Tidak mementingkan kayak apa akhirat anak, bagaimana amal ibadah anak. Jadi yang dipikirkan makan dah anaknya sama dia. Jangan-jangan ujung-ujungnya awaknya dibebani, beri makan kedua. Nah, yang pertama satu diberi makan anak,
lakinya satu pula. Itu namanya apa? Cobaan iman. Jarang orang memikirkan bagaimana akhirat anaknya kalau bersama dia. Yang dipikirkan, makan belajar. Jadi man usail mimma yaqtulu indah. Kalau ada pegawai, berarti berapa gaji? 4 juta. Ketahuan kalau pegawai 4 juta. 4 juta itu ngepas. Ya di situ listrik, ya di situ duit pempas anak, ya di situ duit belanja, ya di situ duit bawang sebulan, ya di situ duit berobat andai kata sakit, ya di situ duit, pokoknya situ semua lah. Kalau itu diambil 10.000, 100.000, 200 pacangan kurang akhir bulan. Kalau seumpama dikasih bawang yang 1 kilo, dikasih 1/4, pokoknya kekurangan bawang 1/4 kilo akhir bulan. Nah, itu namanya duit ngepas. Datanglah tetangga minta bawang, kata tetangga, aku ke warung tidak buka belum warung, ada tak bawang? Maka di hujung-hujung sudah ada. Dia minta di hujung-hujung tanggal 26 duit ada lagi beli bawang. Kalau dikasih bawang, wah kita tidak ke bawang, numis tidak akan bisa berasa bawang dia. Aduh, minta maaf, kami pas-pasan. Kemudian tetangga mengatakan, pelit. Mana bisa dikatakan pelit orang pas-pasan? Yang dikatakan pelit itu kalau dia berlebih. Jadi yang disebut pelit tidak memberikan harta yang berlebih daripada kita kepada orang yang memerlukan ketika dia meminta. Kalau seumpama ada dia memberikan kepada orang yang meminta, maka disebut standar tidak pelit. Tapi belum disebut sahih. Sahih itu pemurah. Kalau ini disebut pemurah, dia tidak memandang orang minta, diberikan kepada orang yang memerlukan. Dia yang mencari orang, melihat mana yang kira-kira perlu duit, dikasih. Namanya sahih. Sahih dalam bahasa Arab. Sahih. Jadi kalau dia dia memberikan kepada orang yang memerlukan, ketika dia meminta, maka disebutlah standar tidak pelit. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Apa? Namanya syuh. Syuh itu asyaddul bukhli, paling parahnya bakhil. Wa abdal minhu fil man'i, lebih parah dibanding bakhil. Bagaimana parah dibanding bakhil? Dia akan memelitkan harta orang lain yang bukan padanya. Itu namanya bakhil. Namanya syuh, lebih parah dibanding bakhil. Bakhil saja parah, apalagi syuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma, takutlah kalian berbuat zalim, fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu menjadi gelap pada hari kiamat. Wa taqus syuhha, takutlah kalian syuh. Syuh ini lebih parah dibanding bakhil. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Syuh itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum. Kalau sudah kena penyakit syuh, akan bisa mudah menumpahkan darah orang lain. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan, memutus tali silaturahim. Kan banyak gara-gara syuh tadi. Anak kemanakan dengan paman putus. Sebab apa? Pelit. Lebih parah daripada pelit. Padahal paman itu kayak orang tua kan. Kalau dalam bahasa Arab, halal paman disebut ayah. Paman disebut ayah itu bisa. Jadi gara-gara pelit sangat itu bisa memutus tali silaturahim. Ada orang berbagi waris, cuman si mayit pernah bernazar,
nazarnya kalau andai kata laku tanah saya itu, kata si mayit waktu hidup, bukan si mayit ketika mati. Kalau mayit ketika mati mana bisa bernazar dia. Ini mayit waktu hidup, kata si mayit, saya kata tanah itu laku, dibilang kepada adik-adiknya, pokoknya aku berangkatkan umroh kedua. Tapi kalau laku 1 miliar, ada kata-kata 1 miliar. Jadi kalau laku 1 miliar tanahku itu pokoknya kau berdua ini ku umrohkan. Tawar orang 700 dan 600 karena minta 1 miliar, tidak dijual sampai meninggal dunia. Habis meninggal dunia oleh anaknya dijual, lakulah 700 juta. Datanglah paman-pamannya tadi lagi umroh, karena pamannya kan tidak dapat warisan, yang dapat warisan kan anak. Kata pamannya, bapak engkau, abahmu ada bernazar mengumrohkan kami kalau tanah itu laku. Cuma tidak disebut 1 miliarnya, kita juga pamannya nih. Dikira anaknya tadi itu bisa dibumuli, anak pintar lah juga, jujur aja pamannya. Tapi kan 1 miliar lakunya 700 juta. Jadi nazar itu katakanlah lagi orangnya mati sudah. Lain kalau orangnya hidup dan tanah masih laku 1 miliar. Lagi lawan abahnya. Tapi abahku meninggal sudah, nazarnya putus juga. Yang menazarkan abah mati sudah. Ibaratnya tuh aku pun yang menjual ternyata laku 1 miliar. Tapi tanah itu tanah kami sudah, bukan tanah abah lagi. Ketika abah meninggal otomatis ahli waris lah yang punya warisan. Sedangkan kami tidak ada bernazar. Kalaupun 1 laku miliar, laku 1 miliar. Nah sekarang nazar tidak ada, lakunya pun 700 juta. Apa hak paman? Berkelahi sekalinya. Pokoknya abahmu janji. Ini paman bungol aja rumahnya. Pamannya ini kada tahu menahu jual agama, susah jadi paman gitu. Datanglah ke tuan guru. Kayak apa? Kata tuan guru dijelaskan. Kada ada lagi nazar itu, orangnya mati, banyak penazar. Orangnya mati sudah. Ketika meninggal otomatis harta ke ahli waris, ya anaknya. Anaknya adalah nazar, ada nazar. Oh, yang bernazar meninggal orangnya sudah. Kecuali orangnya masih hidup. Ini aja lah kata paman, kata orang, kata si guru tadi, berapalah mau umrohkan harta 700 juta. Itu kan paman kau juga. Anggaplah nyebungol, tidak apa-apalah nyebungol, yang penting kau pintar. Tidak apa-apalah nyebungol, yang penting kau pintar. Yang penting orang benjar. Yang penting kau pintar. Daripada kau putus tali silaturahim, modalnya lah 6 juta, 6 juta, 60 juta, 30 kasih duit. Daftarkan ke umroh, karena dia minta umroh, jangan dikasih duit, pokoknya ada umrohnya, bisa simpannya cuma duit itu nanti. Daftarkan ke umroh, kalau betul-betul ingin umroh, nah carikan travelnya, nah, kasih duit yang ada berapa, harga umpama 28 juta, kasih sisanya 2 juta untuk bekal pergi umroh, jangan dikasih duit. Kalau memang alasannya betul-betul ingin umroh, sekalian bantu orang, mungkin dia belum pernah umroh, hidupnya miskin, dan dia paman juga, masih ada sisa 540 juta, masih banyak sisa dibanding yang hilang. Jujur juga, ya, kepanakannya, nah, itu bukan. Jadi supaya jangan putus, ya sudah, tali silaturahim pun masih dijaga, dan lama-kelamaan pamannya pun malu juga. Malu pamannya, rakus benar kita dengan harta aja pamannya, jadi tidak kita yang salah. Tapi alhamdulillah diumrohkan oleh anak keponakan. Itu gara-gara asalnya pelit bisa putus tali silaturahim. Itu belum apa-apa. Sampai ada yang menumpahkan darah, itu lebih parah. Menumpahkan darah. Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal bukhli, daripada pelit, wal kasali,
malas, wa arzalil umur, sampai waktu pikun. Makanya Nabi itu pas umurnya 63 itu kan gagal masuk. Karena Nabi Muhammad memang pernah berdoa tidak mau sampai waktu terlampau tua. Terlampau tua itu ya model 90, sampai lupa, sampai pikun, sampai nyusahkan anak, apalagi nyusahkan cucu. Wa azabil qabri, azab kubur, wa fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada engkau fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup mana? Banyak fitnah hidup. Fitnah mati mana? Azab kubur. Itu fitnah kematian. Ada pencuri kain kapan. Kalau zaman-zaman dulu saking susahnya orang, kain kapan tuh bisa dicuri. Zaman dulu dan di padang Arab, kalau kita bilang ada yang curi kain kapan berbelah 6 sebenarnya. Karena kain kapan kita tidak bersih di sini, takor nyuri kain kapan. Tapi kalau di sana kain kapan bersih, bisa dijual lagi. Jadi kalau hati-hati jika ada mayit baru ditamak, itu malamnya bisa dibongkar atau bisa telanjang mayit, jadi diambil kain kapannya. Saking susahnya orang berhari itu. Ada qadhi tadi, qadhi itu hakim ya. Kalau kita zaman sekarang hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, namanya qadhi bahasa Arab, yang memutuskan antara dua belah yang berselisih pendapat. Qadhi ini tahu ada pencuri kain kapan, panggilnya pencuri kain kapan. Kata si qadhi, kalau aku meninggal jangan kau curi kain kapanku. Iyalah, kata si pencuri kain kapan, ini aku kasih duit seharga kain kapan. Pokoknya kalau aku meninggal kapanpun jangan curi, karena duit sudah dikasih. Ya bela, pintar qadhi ini, takut dicuri kain kapannya. Sekali tidak lama meninggal qadhi. Hakim tadi meninggal. Yang namanya pencuri mana bisa dibubunguli seperti itu. Akhirnya kata pencuri, maling kain kapannya, maling kain kapannya. Tapi berizin pula dengan bininya. Datang ke rumah, tanya istrinya, aku curilah kain kapan suamimu. Kata istrinya, jangan, nyesal nanti kalau kau curi. Pokoknya aku curi nanti malam. Pas malam dibongkar kuburannya. Pas masuk ke dalam kubur, ternyata ditanya malaikat. Malaikat menanya, bisa gak kita azab mayit? Ternyata sulit diazab. Dari arah kaki terhalang, dari arah kepala terhalang, dari arah samping terhalang. Karena qadhi itu orang alim biasanya, orang alim tapi kan banyak amal ibadahnya. Dari arah samping terhalang. Tapi kata malaikat, ini ada bau busuk, harusnya bisa kita azab dari arah bau busuk. Coba cari sumber bau busuk dari mana. Ternyata dari telinga sebelah kiri. Akhirnya dimasukkan api yang membara dari telinga sebelah kiri, mengembang api tadi terkena wajah pencuri, buta si pencuri. Buta si pencuri gara-gara kena azab qadhi tadi dari daerah telinga sebelah kiri. Menyesal pencuri. Kata istrinya, kan menyesal, tu bilang jangan dicuri. Kenapa suamimu seperti itu, diazab dalam kuburnya? Kata si pencuri tadi, suamiku itu ketika jadi hakim sering berat sebelah. A bersengketa dengan si B nyogok hakim, dimenangkan si B. A bersengketa dengan si B keluarga hakim, dimenangkan si B, padahal yang salah si B. B bersengketa dengan si A, B ada sangkut paut jasa dengan si hakim, dimenangkan si B, kalah si A. Namanya berat sebelah, tidak adil. Hati-hati yang jadi hakim. Banyak amalnya, ingat dalam kubur tetap kena siksa. Di mana siksanya?
bisa telinga sebelah kiri, bisa telinga sebelah kanan, karena berat sebelah mendengar dakwaan orang lain. Hati-hati, berat. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu diazab dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak lalai daripada perintahnya, dan jangan sampai melakukan apa yang dilarangnya, dan lebih khusus jangan sampai penyakit bakhil bahkan syuk hinggap kepada hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.